Ada satu momen ketika seseorang terlalu yakin dengan kata-katanya sendiri. Ia bicara di depan publik, menuding tanpa ragu, seolah semua sudah ia hitung dengan sangat matang. Tapi hukum tidak bekerja dengan keyakinan, melainkan bekerja dengan bukti. Dan hari ini yang sedang diuji bukan lagi ijazah Pak Jokowi, melainkan ucapan orang yang menuduhnya. Pelan tapi pasti, kata-kata itu berbalik arah. Bukan menyerang, melainkan menghantam pemiliknya sendiri. Siapa yang menyangka kasus yang awalnya dimulai dengan penuh percaya diri, justru berbalik arah dan pelan-pelan memakan orang yang melemparkannya. Inilah yang oleh banyak orang disebut sebagai kemakan omongan sendiri atau senjata makan tuan. Dalam video kali ini kita akan membahas secara santai dan ringan saja bagaimana Roy Suryo dalam pusaran isu ijazah palsu Pak Jokowi justru terjebak oleh kata-kata, opini, dan narasi yang ia bangun sendiri. Bukan karena kurang pintar, bukan karena kurang pengalaman, bukan juga, tapi karena satu hal yang sering diremehkan, melawan orang yang dianggap masyarakat sebagai orang baik. Di awal kemunculannya, isu ijazah palsu Pak Jokowi memang terdengar seperti bom besar. Narasinya dibungkus sangat rapi, dibawakan dengan nada seolah ilmiah, dan disampaikan oleh sosok yang dikenal masyarakat sebagai seorang pakar, mantan pejabat, dan orang yang paham teknologi. Roy Suryo tampil percaya diri, seakan membawa kebenaran yang selama ini ditutup-tutupi. Banyak orang awalnya terpancing, minimal penasaran lah, wajar. Dalam politik dan kekuasaan, isu seperti ini memang selalu menggoda. Namun masalahnya bukan soal isu itu sendiri, masalahnya adalah siapa yang diserang. Pak Jokowi, suka atau tidak suka, di mata sebagian besar masyarakat Indonesia adalah figur yang punya citra sederhana, kalem, dan relatif bersih dari drama personal. Ia jarang membalas serangan dengan kata-kata kasar. Ia juga jarang tampil emosional, dan justru disitulah letak bahayanya bagi siapapun yang menyerangnya tanpa bukti kuat. Karena ketika masyarakat melihat seseorang menyerang figur yang dianggap sebagai orang baik misalnya, naluri banyak orang akan langsung bekerja defensif. Disinilah hukum sosial terutama mulai bermain, teman-teman. Ketika sebuah tuduhan terus diulang tanpa ujung yang jelas, tanpa bukti baru yang benar-benar memukul telak, masyarakat mulai lelah. Dari yang awalnya bertanya, berubah menjadi ragu. Dari ragu kemudian berubah menjadi sinis. Dan dari sinis berubah menjadi mempertanyakan balik. Sebenarnya siapa yang punya kepentingan di balik semua ini? Sehingga narasi yang tadinya diarahkan ke Pak Jokowi pelan-pelan berbalik arah ke si penuduh. Sejauh ini Roy Suryo memang mulai terlihat seperti orang yang mulai kehabisan amunisi. Kata-kata lama diungkit kembali misalnya gitu ya. Pernyataan-pernyataan lamanya itu kan dibandingkan dengan sikapnya yang sekarang. Omongan yang dulu tegas kini terdengar seperti berputar-putar. Inilah momen klasik kemakan omongan sendiri. Bukan karena lawannya menyerang balik dengan sangat keras, bukan juga menurut saya, tapi karena waktu dan konsistensi menjadi hakim yang kejam. Roy Suryo harusnya paham, masyarakat punya ingatan dan internet menyimpan segalanya, sehingga melawan orang baik itu ibarat melempar lumpur ke dinding putih. Kalau lumpurnya tidak cukup kuat menempel, yang terjadi justru tangan kita sendiri yang kotor. Pak Jokowi dengan sikap diam atau respon seperlunya lewat jalur hukum, justru memperkuat citra tidak reaktif. Sementara di sisi lain, Roy Suryo harus terus berbicara untuk menjaga narasi tetap hidup. Dan semakin banyak bicara, semakin besar peluang terpeleset. Kan begitu kira-kira logikanya. Yang menarik dalam kasus ini, kata-kata menjadi bumerang. Opini yang awalnya terdengar meyakinkan lama-lama terdengar seperti pengulangan saja. Narasi yang dulu dianggap sangat berani kini dianggap membosankan. Bahkan bagi sebagian orang terlihat seperti obsesi. Dan ketika masyarakat mulai melihat sebuah isu bukan lagi sebagai pencarian kebenaran, tapi sebagai serangan personal yang tidak kunjung selesai, gak habis-habis begitu, simpati masyarakat kini juga berpindah. Maka menurut hemat saya, disinilah pelajaran pentingnya bagi kita semua. Dalam ruang publik, terutama di era media sosial seperti yang kita alami sekarang, narasi buruk itu punya umur simpan. Kalau tidak didukung fakta yang kokoh, yang kuat, ia akan membusuk dengan sendirinya.
Dan bau busuk itu tidak selalu menempel pada target, tapi seringkali justru menempel pada pembuatnya. Roy Suryo, sadar atau tidak, mulai dipersepsikan bukan sebagai pembongkar kebenaran, tapi seorang yang terjebak dalam cerita versinya sendiri. Banyak orang lupa bahwa melawan orang baik bukan hanya soal hukum, tapi soal psikologi massa. Masyarakat cenderung memaafkan kesalahan kecil dari orang yang mereka anggap tulus. Dan sebaliknya, mereka akan sangat keras pada orang yang mereka anggap punya niat tidak murni. Begitu niat itu dipertanyakan, apapun argumennya akan sulit diterima. Dan inilah yang terlihat dalam dinamika opini soal kasus ini. Setiap kali isu ini diangkat kembali, misalnya respon masyarakat tidak lagi penasaran akan kebenaran, melainkan ya keraguan. Bahkan muncul ya semacam candaan, meme dan atau sindiran gitu ya. Ini tanda bahaya bagi siapapun yang sedang berjuang di ruang opini. Ketika sebuah isu sudah menjadi bahan lelucon misalnya, artinya wibawa narasi itu sendiri sudah runtuh. Dan ketika wibawa sudah runtuh, omongan masa lalu akan terus menghantui. Dalam konteks ini, Roy Suryo memang pernah sangat yakin dengan posisinya. Keyakinan itu terekam jelas dalam berbagai pernyataan yang dia berikan sebelumnya. Tapi keyakinan tanpa kemenangan nyata itu akan berubah menjadi beban. Setiap kata lama akan ditarik kembali, dipotong, dan disandingkan dengan realita hari ini. Inilah fase di mana seseorang bukan lagi mengontrol cerita, tapi dikontrol oleh cerita yang ia buat sendiri. Sementara itu, situasi yang kontras menurut saya bisa kita lihat di Pak Jokowi yang tetap dengan gaya lamanya. Tidak banyak berkomentar, tidak banyak drama, seolah berkata waktu yang akan menjawab. Dan memang benar, waktu bekerja sangat efektif dalam kasus seperti ini, isu ijazah palsu. Tanpa harus menyerang balik secara verbal, posisi Pak Jokowi itu justru semakin kuat di mata pendukungnya. Karena bagi mereka, orang baik tidak perlu berteriak untuk membuktikan diri. Oleh sebab itu, kasus ini mengajarkan kita satu hal penting. Kata-kata adalah janji. Ketika kita melemparkan tuduhan, opini, atau narasi buruk ke ruang publik, kita sebenarnya sedang membuat janji kepada publik bahwa kita akan membuktikan kebenaran kata-kata itu. Kalau janji itu tidak ditepati, masyarakat akan menagih. Dan tagihan itu sering datang dalam bentuk yang tidak menyenangkan. Kehilangan kepercayaan, kredibilitas runtuh, dan dicap sebagai orang yang kemakan omongannya sendiri. Satu hal lain yang menurut saya juga penting untuk dibahas adalah bahwa di titik tertentu, Roy Suryo bukan lagi sedang melawan Pak Jokowi, tapi sebenarnya sedang melawan bayangan dirinya sendiri di masa lalu. Melawan rekaman video, kutipan berita, atau melawan jejak digital yang tidak bisa dihapus. Ini bukan soal siapa yang benar dan siapa yang salah secara hukum, tapi soal bagaimana opini publik bekerja. Apalagi dalam aspek politik memang opini publik seringkali lebih kejam daripada palu hakim. Oleh karena itu, melawan orang baik itu ibarat berkelahi dengan bayangan. Semakin kita pukul, semakin lelah diri kita. Orang baik tidak selalu menang karena mereka sempurna, tidak. Tapi karena mereka jarang memberi celah. Pak Jokowi dengan segala kekurangannya sebagai manusia telah berhasil menurut saya menjaga citra itu di mata banyak orang. Dan itulah yang membuat setiap serangan itu terasa memantul. Akhirnya narasi buruk yang dilontarkan justru kembali ke pengirimnya, Roy Suryo. Kata-kata yang dulu dimaksudkan untuk kemudian menjatuhkan, kini dipakai untuk mempertanyakan integritas si penutur, Roy Suryo itu sendiri. Opini yang dulu diarahkan keluar, kini diarahkan ke dalam. Inilah karma sosial dalam bentuk paling nyata. Bukan mistis, bukan metafisik, tapi logika sederhana dari ruang publik yang tidak pernah lupa. Kasus Roy Suryo dan isu ijazah palsu Pak Jokowi akan terus dikenang bukan hanya karena isunya, tapi karena pelajarannya. Bahwa dalam hidup, terutama di ruang publik, kita perlu berhati-hati dengan kata-kata yang kita keluarkan. Karena sekali dilempar, kata-kata tidak bisa ditarik kembali. Dan ketika kata-kata itu menyerang orang yang dianggap baik, misalnya, besar kemungkinan ia akan berbalik arah dan menghantam diri kita sendiri. Jadi sebelum kita membangun narasi buruk tentang siapapun, ada satu pertanyaan sederhana yang perlu kita ajukan. Apakah kita siap jika narasi itu suatu hari berbalik? Karena sejarah sudah berkali-kali membuktikan melawan orang baik tanpa dasar yang kuat bukan hanya sulit dimenangkan,
tapi juga seringkali berakhir dengan satu hal yang memalukan, kemakan omongan sendiri. Saya kira itu yang bisa kita bahas di video kali ini. Kalau kamu punya pendapat soal topik ini, topik yang barusan kita diskusikan, silahkan kamu tulis pendapat atau gagasan komentar kalian di kolom komentar di bawah. Sekali lagi, jangan lupa like, comment, dan subscribe, nyalakan notifnya biar tidak ketinggalan analisis-analisis dan pembahasan-pembahasan selanjutnya gitu ya, soal bagaimana perkembangan politik di negara kita, Indonesia. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, nyalakan notifnya. I'll see you in the next video.